Best practice berempati di perusahaan. Support middle manager. Middle manager sendiri adalah seseorang yang berada di tingkat manajemen tengah antara top and low manager. Biasanya middle manager memimpin anggota dengan ragam latar belakang karena ia memiliki kecerdasan budaya, perspektif yang luas, dan pengalaman yang beragam. Namun dalam melaksanakan perannya, seringkali ia akan menghadapi tekanan dari atasan serta bawahan. Nah, untuk mendukung kinerja mereka, top manager dan tim HR perlu mendorong middle manager untuk berkolaborasi lintas departemen dengan kepemimpinan empati. Jadi, tim dapat meningkatkan efektivitas kerja serta keberhasilan mengeksekusi pekerjaan. Praktikkan kepemimpinan empati. Pemimpin yang empati adalah aset bagi organisasi atau perusahaan, namun untuk mempraktikkan kepemimpinan yang berempati tidak cukup hanya memahami kebutuhan bawahan atau karyawannya saja. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh praktik kepemimpinan yang berempati yang bisa diasah oleh tim HR lewat training dan coaching dari expertnya. Aktif mendengarkan. Seseorang yang bekerja di bagian SDM harusnya tahu kalau aktif mendengarkan adalah bagian penting dalam sikap empati. Karena jika tidak, berarti ia belum memiliki pengertian mendalam terhadap perspektif, perasaan, dan masalah orang lain. Aktif mendengarkan di sini tak hanya memasang telinga terhadap lawan bicara, melainkan sebuah proses menangkap suara dengan telinga, sekaligus memperhatikan nada bicara dan bahasa tubuh lawan bicara agar dapat menemukan pesan tersembunyi dalam berkomunikasi. Atau dengan kata lain, berfokus dan berusaha memahami apa yang orang lain katakan tanpa terburu-buru merespon ucapan lawan bicara. Bagian SDM harus menerapkan best practice ini dan mendorong orang-orang dengan posisi pemimpin untuk menerapkan best practice ini juga. Lambat laun, kepercayaan akan terbangun di perusahaan karena karyawan atau staf akan merasa dihargai dan didengarkan. Dan selanjutnya, karyawan pun akan mencontoh dan menerapkan hal yang sama kepada sesama rekan kerjanya. Bahas sikap empati di lingkungan kerja. Tidak bisa dipungkiri kalau seorang dengan posisi pemimpin atau manajer lebih sering memikirkan target dan hasil akhir. Mereka lebih berorientasi kepada monitoring dan membuat rencana bisnis untuk mengontrol kinerja anggotanya. Namun perlu diketahui bahwa memahami, peduli, dan mengembangkan karyawan juga tidak kalah penting karena hal-hal tersebut adalah bagian dari sikap empati yang dapat meningkatkan kinerja serta efektivitas. Jadi jangan ragu untuk mulai membahas tentang sikap empati saat bekerja bersama anggota tim. Menumbuhkan compassion. Dalam best practice, compassion bukan berarti mudah mengasihani orang lain, melainkan mempertimbangkan dampak keputusan Anda terhadap bisnis, karyawan, pelanggan, komunitas, dan stakeholder. Selain itu, sebagai pemimpin kamu juga perlu mempertimbangkan tanggapan karyawan atas setiap keputusan yang kamu buat dengan penuh kasih. Memahami perbedaan perspektif. Sikap empati mendorong karyawan untuk melihat masalah dari sudut pandang orang lain, terlebih jika Anda bekerja dengan beragam karyawan mulai dari berbagai etnis, ras, dan usia. Best practice berempati terhadap keragaman dapat diterapkan ketika Anda mengelola konflik, membantu problem solving, hingga mendorong inovasi dari berbagai perspektif. Memahami cara berpikir klien. Banyak sekali sikap empati yang bisa diaplikasikan untuk memahami cara berpikir klien atau customer. Misalkan perusahaanmu bergerak dalam bidang pelayanan jasa, maka sikap empati yang bisa kamu terapkan kepada klien salah satunya adalah mendengarkan, memahami, dan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang sedang dihadapi oleh klien atau perusahaan. Lantas memberikan jawaban atau masukan atas persoalan atau kebutuhan klien tersebut. Personalisasikan komunikasi. Setiap individu atau kelompok pasti memiliki pemahaman yang berbeda-beda, maka dari itu personalisasi komunikasi adalah salah satu best practice dalam berempati di organisasi atau perusahaan. Empati untuk personalisasi komunikasi dapat dilakukan dengan menyesuaikan cara berkomunikasi kepada audiens yang beragam, memiliki kata-kata, menggunakan media penyampaian pesan yang banyak digunakan, dan lain-lain. Sekian tips untuk hari ini, jangan lupa follow kami untuk info dan tips seputar dunia kerja lainnya. Things will get better. AHS Promise.